peserta Lansar golongan 2 angkatan pertama kelompok 3 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya selaku terampil Peranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas Buhit Kabupaten Samosir berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan juga efektif di bidang kesehatan, terkhusus dalam hal pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi para pasien yang membutuhkan pelayanan laboratorium. Hari ini aku ingin membahas sedikit tentang materi apa itu nilai-nilai pada ASN. Sering juga dibilang core value pada ASN. Core value itu merupakan sebuah nilai inti atau nilai yang penting bagi seorang ASN terkhususnya. Core values ASN sendiri ialah berakhlak. Core values ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021 dengan tagline-nya Bangga Melayani Bangsa. Nilai-nilai dari core values ASN berakhlak itu sendiri ialah yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, keenam, adaptif, dan yang ketujuh ialah kolaboratif. Yang akan kita kulik sedikit hari ini ialah tentang nilai berorientasi pada pelayanan. Orientasi pelayanan ialah keinginan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan jasa kita ataupun pelayanan kita. Nilai-nilai ASN yang akan kita bahas, yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Di dalam berorientasi pelayanan, kita memiliki 3 unsur penting di dalam pelayanan publik. Apa saja unsur tersebut? Mari kita kulik. Yang pertama adalah unsur penyelenggara pelayanan publik. Unsur penyelenggara ini ialah kita sendiri sebagai aparatur sipil negara. Unsur yang kedua ialah pelanggan. Berdasarkan jabatan saya sebagai terampil Peranata Laboratorium Kesehatan, maka yang menjadi pelanggan saya ialah masyarakat itu sendiri, rekan kerja, dan atasan saya sendiri. Unsur yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Dari aspek masyarakat, yang menjadi kepuasan adalah ketika mendapat informasi sehingga yang awalnya masyarakat tidak tahu menjadi tahu setelah mendapatkan pelayanan dan informasi dari petugas kesehatan. Dari aspek rekan kerja, kita dapat saling bekerja sama, saling bertukar ide, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan dari aspek atasan, kita mampu mengerjakan tugas yang diberikan atasan dengan baik dan bertanggung jawab. Berorientasi pelayanan memiliki 3 panduan perilaku. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, ialah berusaha melakukan perbaikan tiada henti. Mari kita bahas implementasi ketiga panduan perilaku tersebut. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasinya, kita sebagai tenaga kesehatan memahami apa yang menjadi keluh pasien yang datang berobat ke puskesmas. Juga kita berusaha untuk mengedukasi pasien tentang informasi kesehatan agar masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah puskesmas kita sadar akan kesehatan mereka dan mampu meningkatkan taraf hidup kesehatan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ialah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Implementasinya ialah sebagai berikut. Sebagai ASN, kita diharapkan mampu untuk membiasakan diri memberikan pelayanan yang ramah dengan menerapkan sistem 5S. Apa itu sistem 5S? Yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
baik kepada pasien juga kepada sesama rekan kerja kita. Lalu, cepat tanggap dan benar dalam suatu kondisi atau situasi juga mampu memberi solusi dalam sebuah permasalahan yang sedang terjadi, sehingga kita menjadi mampu dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan pada kita. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ialah melakukan perbaikan tiada henti, dengan implementasinya sebagai berikut. Di era digitalisasi saat ini, kita sebagai ASN dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri dengan mengupdate ilmu-ilmu yang baru dan terus berinovasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan kita di dalam pelayanan kita. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengupdate ilmu yang berkembang saat ini ialah salah satunya dengan mengikuti seminar-seminar yang ada dan pelatihan yang berkaitan dengan profesi kita di dalam pekerjaan kita. Baik, sekian podcast hari ini. See you next time teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya.